Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan hari ini kita mulai akuntansi perbankan syariah. Tentang akuntansi transaksi istisna. Pertama kita lihat dulu pengertian jual beli istisna. Istisna secara bahasa berarti meminta untuk dibuatkan sesuatu yakni akad yang mengandung adanya tuntutan agar sani atau membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqih al-Islami wa Adilatuh menjelaskan istisna adalah akad di mana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Istisna adalah akad antara dua orang atau pemesan mustasni meminta dibuatkan sesuatu dan karakteristik tertentu dan harga tertentu kepada pembuat. Jadi dalam istisna ini barang yang dipesan itu biasanya adalah barang-barang yang harganya cukup tinggi dan mempunyai karakteristik tersendiri. Misalkan seseorang ingin membuat rumah sakit dengan ukuran 100 meter bujur sangkar dengan karakter misalnya dia harus sekian kamar, kemudian harus mempunyai bahan-bahan yang tertentu. Nah, ini yang dikatakan dengan istisna. Jadi barang itu dipesan dan ini bagaimana cara seorang bank untuk mempesankannya. Sehingga dalam PSAK 104 paragraf 04 istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli. Nah, kemudian istisna paralel. Jadi suatu bentuk akad istisna antara pemesan dengan penjual, kemudian memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai saninya. Dalam fatwa DSN nomor 6, DSN MUI 2 nomor garing 4 2000, ketentuan pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, dalam fatwa DSN nomor 6, DSN MUI garing 4 garing 2000, ketentuan tentang barang, yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memilih hak khiar atau hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Nah, alur transaksi istisna, nah ini alurnya ini antara bank dan nasabah. Jadi bank yang pertama melakukan negosiasi dan akad dengan si nasabah. Setelah akad terlaksana, kemudian bank akan menyerahkan barang kepada si nasabah. Setelah barang diterima, kemudian nasabah membayarnya kepada si bank. Biaya perolehan istisna menurut PSAK 104 paragraf 25 sampai 28. Biaya perolehan istisna terdiri dari yang pertama biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan istisna menurut PSAK 104 paragraf 25 sampai 28. Yang berikutnya adalah poin 27. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Paragraf 28, beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Alur transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, di sini ada bank ya. Bank dengan si nasabah, kemudian yang kedua bank dengan si pemasok atau produsen. Jadi dalam di sini ketika proses bank dengan si nasabah adalah proses jual beli antara si bank kepada si nasabah. Kemudian antara bank kepada pemasok proses bank membeli barang kepada si pemasok. Jadi yang pertama adalah si nasabah dengan si bank syariah melakukan negosiasi akad istisna. Kemudian setelah akad dipelajari dan disetujui, kemudian si bank akan melakukan negosiasi atau akad dengan penjual atau dengan pemasok atau dengan produsen. Nah, kemudian setelah negosiasi disetujui dan barang dibuatkan oleh si produsen atau pemasok, kemudian pemasok menyerahkan barang kepada si bank. Setelah barang diserahkan kepada si bank, nanti bank membayarnya kepada pemasok. Nah, setelah barang dibayarkan, artinya bank telah memiliki barang yang dipesan oleh si nasabah. Setelah barang itu ada oleh si bank, bank akan menyerahkan kepada si nasabah. Setelah barang diserahkan kepada si nasabah, maka nasabah kemudian mulailah membayarnya baik secara tunai ataupun diangsur sesuai dengan akad yang disepakati. Nah, biaya perolehan istisna dalam paragraf ke-29, biaya istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Kemudian biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Dan paragraf 30, biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat diterimanya, tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Berikutnya kita akan coba ulas dalam bentuk contoh soal. Nah, teknis perhitungan transaksi istisna. Yang pertama, transaksi istisna pertama yaitu antara si nasabah dengan bank. Nah, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelola Dr. Arna berencana menambahkan 1 unit bangunan seluas 100 meter burjo sangkar.
khusus untuk rawat inap. Di sebelah barat bangunan utama klinik untuk kebutuhan itu. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ana menghubungi Bank Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah rangkaian negosiasi berserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2000 ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ana dengan Bank Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunan 150 juta rupiah. Lama penyelesaian 5 bulan. Paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta rupiah per termin sampai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Kemudian transaksi istisna yang kedua yaitu antara bank dengan si pemasok atau kontraktor. Nah, untuk membuat bangunan sesuai yang diinginkan, Dr. Ana pada tanggal 12 Februari 2000 Bank Syariah memesankan kepada kontraktor PT Tarik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni, mekanisme penagihan 3 termen, pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor 7 hari setelah terima tagihan. Nah, kita masuk penjualan transaksi istisna. Misalkan pada tanggal 5 Februari 2000 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta rupiah. Maka jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah beban praakad yang ditangguhkan 2 juta rupiah debit pada kas kredit 2 juta rupiah. Nah, penandatanganan akad dengan nasabah, pembeli, dan bank sebagai penjual. Misalkan kasus Dr. Ana dan Bank Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Jadi beban istisna pada beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah. Penerimaan dan pembayaran tagihan pada pembuat atau kontraktor dalam kasus ini disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Jadi termin 1 tingkat penyelesaian 20%, tanggal penagihan kontraktor 1 April, jumlah penagihan 26 juta rupiah, tanggal pembayaran 8 April, maka jumlah pembayaran adalah 26 juta rupiah. Nah, termin kedua tingkat penyelesaian 50%, tanggal penagihan 15 Mei, jumlah penagihan 39 juta rupiah, tanggal pembayaran 22 Mei, jumlah pembayaran 39 juta rupiah. Termin ketiga 100%, tanggal penagihan kontraktor 25 Juni, jumlah penagihan kontraktor 65 juta rupiah, tanggal pembayaran 2 Juli, jumlah pembayaran 65 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat tingkat penyelesaian dengan tanggal pembayaran, rentang waktunya adalah 7 hari. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam soal di atas. Misalkan pada tanggal 1 April, PT Tarik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta rupiah, yaitu dapatnya 26 juta rupiah ini adalah 20% dari 130 juta kepada Bank Syariah.
Dan pembayaran tanggal 8 April, jurnal pengakuan penagihan pembayaran adalah tanggal 1 April, aset istisna dalam penyelesaian hutang penyelesaian pada hutang istisna sebesar 26 juta rupiah. Dan waktu pembayaran pada tanggal 8, hutang istisna pada kas atau rekening pembuat sebesar 26 juta rupiah. Nah, pada tanggal 15 Mei 2000 diterima 39 juta dan diikuti dengan pembayaran ya. Tagihan kedua itu pada tanggal 15 Mei 39 juta diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei. Maka jurnalnya adalah aset pada 15 Mei pada waktu penagihan aset istisna dalam penyelesaian 39 juta dan hutang istisna 39 juta kredit. Kemudian pada saat pembayaran 22 Mei yaitu hutang istisna debit 39 juta pada kas atau rekening pembuat sebesar 39 juta kredit. Nah, ini angka kenapa dapatnya 39 juta. Kemudian tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 2065 juta rupiah dan dibayarkan pada 2 Juli 2000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah pada saat penagihan aset istisna dalam penyelesaian 65 juta debit, kemudian hutang istisna kredit 65 juta. Dan untuk pembayaran 2 Juli, hutang istisna debit 65 juta dan kas keluar sebanyak 65 juta kredit. Nah, untuk cara pencairannya seperti ini ya. 100 dikurang dulu 50% dikali 130 juta. Dapatnya 65 juta. Pengakuan pendapatan istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dan pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tertentu. Pengakuan pendapatan istisna kita lihat contohnya. Untuk contoh di atas, dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna adalah pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Jadi pendapatan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai penjualan. Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta rupiah dikali dalam kurung 20% dari 150 juta rupiah. Jadi harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset 26 juta rupiah dikali dalam kurung 20% dikali 130 juta rupiah. Kemudian pengakuan pendapatan istisna. Keuntungan istisna yang dimaksud adalah pembagian margin. Keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Jadi keuntungan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali margin keuntungan. Nah, kita lihat keuntungannya adalah 20% dikali dari 150 juta rupiah harga jualnya kepada si nasabah dan 130 juta harga pesanannya kepada si pemasok. Jadi keuntungannya adalah 20% dari 20 juta. Maka keuntungan istisna bank adalah 4 juta rupiah. Dalam jurnal penyesuaian yang dibuat
dan dibuat pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta rupiah. Maka secara keseluruhan jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%, ini jurnalnya ini semua ya. Tanggal 10 April aset istisna dalam penyelesaian 4 juta rupiah, harga pokok istisna 26 juta rupiah, pendapatan istisna adalah 30 juta rupiah. Kemudian tanggal 24 Mei, aset istisna dalam penyelesaian 6 juta rupiah, harga pokok 39 juta rupiah, dan jadi pendapatan istisna adalah 45 juta rupiah. Aset pada 3 Juli, aset istisna dalam penyelesaian 10 juta rupiah, harga pokok istisna 65 juta rupiah, dan kreditnya pendapatan istisna sebesar 75 juta rupiah. Penagihan piutang istisna pada pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yaitu 30 juta rupiah. Setiap tanggal 10 mulai bulan April, maka jurnal untuk mengakui setiap kali penagihan piutang istisna kepada pembeli sebagai berikut, yaitu piutang istisna pada termin istisna sebesar 30 juta rupiah. Nah, begitu seterusnya sampai 10 termin ya. Sampai 5 termin. Jadi 10 April, 10 Mei, 10 Juni, 10 Juli dan 10 Agustus. Itu jurnalnya sama karena memang angsurannya tetap tadi ya. Kemudian pembayaran piutang istisna oleh nasabah dilakukan setelah penerimaan tagihan istisna dari bank. Oleh karena termin istisna merupakan pos lawan dari piutang istisna, maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istisna setelah barang pesanan diserahkan. Misalkan dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual 30 juta yang seharusnya dibayar pada tanggal 13 April. Maka jurnal untuk mengakui setiap penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah tanggal 13 April, kas atau rekening nasabah pembeli 30 juta debit pada piutang istisna 30 juta kredit. Penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli tanggal 13 April, 13 Mei, 13 Juni, 13 Juli, 13 Agustus itu semuanya sama, yaitu kas pada atau rekening nasabah pada piutang istisna masing-masingnya adalah 30 juta yang diterima setiap tanggalnya. Terlanjutkan saat barang pesanan diserahkan pada pembeli atau nasabah. Menurut PAPSI 2013 halaman 4.19, pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aset istisna. Dalam penyelesaian dalam termin istisna untuk kasus di atas, misalkan barang pesanan diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2000, maka jurnal pada saat penyerahan barang tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu termin istisna ya tanggal 13 Agustus termin istisna di 150 juta pada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 150 juta. Dan tanggal 5 Februari beban pra-akad yang ditangguhkan pada kas sebesar 2 juta. 10 Februari beban istisna pada beban pra-akad yang ditangguhkan. Pada tanggal 1 April aset istisna dalam penyelesaian pada hutang istisna. Pada tanggal 8 April hutang istisna pada kas rekening pembuatan sebesar 26 juta rupiah. Dan 10 April aset istisna dalam penyelesaian 4 juta, harga pokok istisna 26 juta, pada pendapatan istisna 30 juta. Kemudian piutang istisna pada termin istisna sebesar 30 juta.
13 April, kas atau rekening nasabah pada piutang istisna sebesar 30 juta. 10 Mei, piutang istisna pada termin istisna 30 juta sampai tanggal 22. Kemudian tanggal 13 Mei, kas pada rekening nasabah pembeli pada piutang istisna sebesar 30 juta. Kemudian 15 Mei aset istisna dalam penyelesaian 39 juta pada hutang istisna 39 juta. 22 Mei hutang istisna pada kas atau rekening pembuat sebesar 39 juta rupiah. Kemudian 24 Mei aset istisna dalam penyelesaian 6 juta rupiah, harga pokok istisna 39 juta rupiah pada pendapatan istisna sebesar 45 juta rupiah. Tanggal 10 Juni piutang istisna pada termin istisna 30 juta rupiah. 13 Juni kas atau rekening nasabah pembeli sebesar 30 juta rupiah. Kemudian 25 Juni aset istisna dalam penyelesaian pada hutang istisna sebesar 65 juta rupiah. 02 Juli hutang istisna pada kas atau rekening pembuat 65 juta rupiah. Dan 3 Juli aset istisna dalam penyelesaian 10 juta rupiah, harga pokok istisna 65 juta rupiah pada pendapatan istisna sebesar 75 juta rupiah. 10 Juli piutang istisna 30 juta rupiah pada termin istisna 30 juta rupiah. Nah, ini terminnya sampai pada tanggal 13 Agustus sebesar 30 juta rupiah. Jumlahnya sama. Pada tanggal 13 Agustus jadi termin istisna ya pada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 150 juta rupiah. Pembayaran dengan cara tangguh berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 20 jika menggunakan metode persentase, penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 bulan setelah dibagikan menjadi 2 bagian, yaitu margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian, dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24, 25 PSAK S102 tentang akuntansi murabahah. Nah, itu materi-materi tentang transaksi istisna. Kemudian berikut adalah contoh latihan. Nah, contoh latihan satunya ini. Kemudian nanti setelah itu ada dilanjutkan contoh latihan 2. Nanti saudara kerjakan ini dan boleh diselesaikan sampai besok ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi coba saudara akan kerjakan ini untuk mengejar pemahaman saudara sampai di mana tentang akuntansi istisna ini. Nanti bahannya akan Ibu kirim di grup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan saudara dapat memahaminya. Karena di dalam materi ini sudah Ibu rincikan dari teorinya sampai bagaimana cara pencariannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.